Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bertemu kembali di perkuliahan statistika. Kita sudah masuk ke minggu keempat. Sesuai dengan RPS, rencana pembelajaran semester yang sudah saya bagikan ke teman-teman, bahwa di minggu kali ini kita akan membahas tentang tabel frekuensi, kemudian frekuensi relatif, dan distribusi frekuensi. Di mana materi ini itu merupakan salah satu teknik, salah satu cara dalam mendeskripsikan sebuah data. Seperti yang saya sampaikan di minggu yang lalu, bahwa pertemuan keempat sampai dengan pertemuan ke-8 kita akan fokus mendiskusikan salah satu cabang ilmu statistik, yaitu adalah statistik deskriptif. Tentu teman-teman masih ingat kan bahwa statistik deskriptif adalah sebuah cabang ilmu statistika yang secara khusus mempelajari tentang teknik, metode, atau cara mendeskripsikan sebuah data, yang tujuannya agar apa? Agar para pembaca lebih mudah mendapatkan informasi dari data yang kita sajikan, gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Teman-teman sudah pegang modul yang sudah saya bagikan. Di modul yang saya bagikan, di halaman pertama, teman-teman melihat sebuah tabel berwarna kuning. Tabel tersebut sama dengan yang ada di papan tulis ini. Ini merupakan duplikasi dari tabel yang saya sajikan di dalam modul. Tabel yang di halaman pertama warna kuning gitu ya. Di dalam tabel tersebut kita mendapatkan sebuah data tentang survei pengusaha mikro di wilayah Solo. Nah, di mana di dalam tabel tersebut kita bisa mendapatkan informasi. Di situ terdapat 15 responden sama dengan ini 1 sampai dengan 15. Kemudian ada di samping nomor, itu di samping nomor ini ada jenis usaha, kemudian ada umur pengusaha, ada lama usaha, dan ada omset usaha, sama dengan yang tertampilkan di modul yang teman-teman pegang semuanya ya. Nah, tabel ini nantinya kita akan rubah tampilannya, deskripsinya, kita akan rubah tampilannya atau kita akan rubah deskripsinya dengan menggunakan tabel frekuensi seperti yang akan kita bahas di minggu kali ini. Mungkin teman-teman bertanya, loh Pak, sebenarnya kan tabel seperti ini saja itu sudah menyediakan informasi. Pembaca sebenarnya sudah dapat informasi yang banyak dari tabel ini Pak. Misalkan responden yang pertama, unit usahanya adalah warung makan gitu. Kemudian umur pemiliknya atau umur pengusahanya adalah 22 tahun. Kemudian lama usahanya 2 tahun dan omset per bulannya 5 juta rupiah per bulan. Sampai dengan nanti sembako, pakaian, dan sampai nomor 15 adalah sembako. Responden yang ke-15 omsetnya, responden ke-15 adalah 25 juta per bulan. Nah, sebenarnya kan ini sudah menyajikan informasi Pak. Iya. Cuman teman-teman, kalau kita lihat di sini itu masih dalam bentuk mentah. Misalkan kita respondennya hanya 15, itu mudah. Tapi kalau misalkan data survei itu biasanya itu melibatkan responden yang sangat banyak sekali. Coba bayangkan misalkan yang ada di dalam tabel ini tidak hanya 15 responden, tapi 2000 responden. Bagaimana Anda akan membacanya? Kan menjadi sangat sulit sekali. Anda akan mengeluarkan effort yang berlebih untuk mendapatkan informasi dari tabel berikut ini. Ya kalau ini 15 ya mudah-mudah saja, tapi kalau misalkan respondennya 2000, sekali lagi itu relatif cukup sulit. Maka dari itu kita akan mencoba merubah tampilan tabel ini dengan menggunakan cara yang akan kita bahas hari ini, yaitu adalah tabel frekuensi, distribusi frekuensi relatif dengan tabel frekuensi relatif, dan distribusi frekuensi. Di mana dua yang saya sebut di awal, tabel frekuensi dan frekuensi relatif, itu salah satu metode berdasarkan variabel kualitatif. Sedangkan yang terakhir, distribusi kuantitatif, pendekatannya lebih kuantitatif. Namanya aja distribusi frekuensi kuantitatif. Oke, kita masuk ke yang tabel frekuensi. Bagaimana sih Pak caranya merubah tabel yang di dalam ini itu
dengan menggunakan tabel frekuensi. Langkah yang pertama, dan langkahnya sebenarnya ya langkah pertama dan langkah kunci itu adalah mengidentifikasi Anda ingin menyajikannya dalam bentuk apa. Tadi kan saya katakan bahwa tabel frekuensi ini pendekatannya adalah kualitatif. Berarti kita tentukan aja variabel kualitatifnya apa. Misalkan di sini kita tentukan di dalam contoh, di dalam modul itu kan di tabel yang berikutnya di halaman 15 tabel 2.2 yang tabel frekuensi itu teman-teman bisa lihat, ini saya juga tampilkan. Di situ kita bisa merubahnya berdasarkan variabel kualitatifnya adalah jenis usaha. Jenis usaha. Nah, kalau kita lihat di dalam tabel ini, dari 15 responden itu, kita akan kelompokkan berdasarkan jenis usahanya. Karena ini yang kita tetapkan. Nah, kalau kita kembali lagi coba ke sini, teman-teman, ke sini, berdasarkan jenis usaha, ini dari 15 responden ini, apakah 15 responden ini itu unit usahanya berbeda-beda? Kan tidak. Nomor 1 ini warung makan, nomor 10 warung makan, nomor 11 warung makan. Jadi sama sebenarnya. Ada beberapa responden yang memiliki usaha yang sama. Nah, kenapa kok ini tidak kita kelompokkan saja? Nah, maka dari itu tabel frekuensi itu sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini akan mengelompokkan data berdasarkan variabel kualitatifnya. Seperti definisi yang sudah saya sampaikan di dalam modul bahwa tabel frekuensi adalah sebuah proses pengelompokan data berdasarkan variabel kualitatifnya. Nah, dalam konteks kasus ini yang kita pilih variabel kualitatifnya adalah jenis usaha. Kalau kita kelompokkan ke 15 responden ini, itu ada 4 jenis usaha, teman-teman, ya kan? 4 jenis usaha. Cobalah Anda lihat ya. Ini ada 4 jenis usaha. Yang pertama adalah warung makan, kemudian pakaian, kemudian yang ketiga adalah sembako, kemudian yang terakhir adalah perabot RT, perabot rumah tangga. Nah, kita sudah mengelompokkan data yang 15 responden yang di tabel di awal menjadi tabel frekuensi berdasarkan jenis usahanya. Nah, kemudian untuk mendapatkan informasi selanjutnya, kita harus tetapkan di sini itu apa. Taruh contoh misalkan omset usahanya. Nah, misalkan ini warung makan. Warung makan ini omset usahanya berapa? Warung makan kan jumlahnya ada 4 tuh. Di sini tadi ada 4. Kemudian ini warung makan ada 1, 2, 3, ada 3. Kemudian pakaian ada 1, 2, 3, 4. Nah, omset usaha warung makan itu sebenarnya berapa sih secara total? Berarti nanti kita jumlahkan di sini. Kita total ya. Kita jumlahkan. Di situ kita dapatkan 14 juta. Jumlah dari 3 itu. Dari nomor 1, nomor 10, nomor 11. Kemudian pakaian itu jumlahnya berapa? Pakaian jumlahnya adalah 53 juta, kemudian sembako 98 juta, dan perabot itu 33 juta. Totalnya adalah 198 juta. Nah, kalau misalkan mungkin teman-teman bertanya, kalau misalkan di sini tidak omset, Pak, di sini lama usaha, ya boleh-boleh saja, itu tergantung teman-teman. Teman-teman ingin mendapatkan informasi apa gitu. Yang terpenting kita sudah tetapkan dulu variabel kualitatifnya adalah jenis usaha yang di awal. Nah, coba teman-teman lihat, coba teman-teman amati, coba teman-teman bandingkan. Informasi yang ada di tabel ini relatif lebih mudah dibaca oleh pembaca daripada tabel yang ini. Taruh contoh misalkan jenis usaha warung makan itu di wilayah Solo itu omsetnya berapa sih? Nah, kita dapat dengan ini, langsung dapat, omset usaha warung makan di wilayah Solo itu secara total adalah 14 juta. Kemudian pakaian itu 53 juta, sembako 98 juta, perabot 33 juta. Omset totalnya adalah 198
juta. Kalau misalkan kita kembali lagi ke sini, tabel ini agak kesulitan teman-teman ketika Anda ditanya omset usaha warung makan di wilayah Solo itu berapa, ya Anda harus hitung dulu. Anda harus melihat metani satu-satu. Nah, kalau tabel itu sudah disajikan dalam bentuk seperti ini, pembaca nantinya akan menjadi lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Gitu ya teman-teman. Saya pikir paham. Ini sangat mudah sekali. Saya pikir teman-teman tidak kesulitan untuk memahami materi yang ini. Oke, kita lanjut ke frekuensi relatif. Frekuensi relatif. Teman-teman bisa lihat kalau di dalam modul saya, itu di halaman 16, saya mendefinisikan frekuensi relatif adalah persentase setiap kelompok data terhadap keseluruhan data. Kita gunakan contoh kasus yang ini sama. Ini jenis usaha, kemudian ini ada omset, nomor 1, 2, 3, 4, ini warung makan, ini pakaian, yang kedua, kemudian ini sembako, kemudian yang terakhir adalah perabot. Frekuensi relatif ini mengukur persentase. Makanya saya definisikan, sekali lagi saya ulang, bahwa frekuensi relatif adalah persentase setiap kelompok data terhadap keseluruhan data. Nah, dalam konteks kasus di sini, variabel kualitatifnya adalah jenis usaha, kemudian informasi yang ingin kita cari adalah omsetnya, berarti kita akan cari prosentasenya ini teman-teman, prosentase omset terhadap keseluruhan omsetnya. Total omsetnya kan 198 juta toh, ini toh. Nah, caranya bagaimana Pak? Caranya mudah ya, tinggal dibagi 14 juta, kan omset warung makan 14 juta, dibagi 198 juta, dibagi totalnya sama dengan 0,07 atau 7%. Kemudian pakaian sama caranya, 53 juta dibagi 198 juta, ketemunya 27%. Kemudian sembako 49%, kemudian perabot 17%. Nah, dari informasi ini di tabel ini kan tabel yang pertama, kedua, yang ketiga. Dari tabel yang ketiga ini kita bisa mendapatkan informasi yang sangat penting. Dari total keseluruhan omset UKM di wilayah Solo itu, yang menguasai omset paling besar itu berapa sih? Kita bisa mengatakan dari tabel ketiga ini, yang menguasai omset paling besar adalah pengusaha di sektor sembako. Dia menguasai omset usaha dari total 100% adalah 49%. Kemudian yang kedua adalah pakaian 27%, yang ketiga adalah perabot 17%, dan yang keempat adalah warung makan, dia menguasai omset sebesar 7%. Ini kan enak sekali tabel kedua dan ketiga ini. Kalau kita sajikan kepada para pembaca tentu akan mendapatkan informasi yang enak untuk dibaca. Nah, contoh misalkan dulu saya sebagai seorang analis kredit, tentu saya akan lebih memilih membaca tabel yang kedua dan ketiga ini teman-teman. Misalkan saya pengen survei kredit di wilayah Solo, saya pengen tahu kira-kira usaha yang paling menjanjikan di wilayah Solo itu apa? Ya enak, tinggal lihat ini toh. Yang paling menjanjikan adalah pengusaha sembako, karena total omset keseluruhan dari total keseluruhan pengusaha di Solo, dia adalah 49%. Jadi dia menguasai total omset sebesar 49%. Jadi sangat menjanjikan sekali gitu. Enak kan? Dengan seperti ini kita bisa mendapatkan informasi yang akurat, yang istilahnya bukan akurat ya, ya akurat juga, tapi lebih enak untuk dibaca, pasti itu. Makanya statistik deskriptif itu adalah salah satu disiplin ilmu yang mempelajari strategi bagaimana cara mendeskripsikan sebuah data. Gitu ya teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi itu, kalau kita berada di kondisi yang real, datanya tidak hanya 15 responden, datanya bisa lebih, bisa 2.000, 3.000, 5.000 dan lain sebagainya. Makanya kita perlu strategi yang seperti ini. Oke teman-teman, itu pembahasan tentang tabel frekuensi, kemudian frekuensi relatif. Di pembahasan selanjutnya kita akan masuk di distribusi frekuensi kuantitatif, atau biasanya disebut distribusi kuantitatif.